Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak-anak sekarang? Oke, di sini kembali lagi dengan Bunda Zidah ya. Sayangnya kali ini kita belajar daring teman-teman. Jadi belajarnya di rumah. Nanti Bunda kasih video ini ke mama atau ibu, kemudian dilihatkan kepada anak-anak ya. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan memakai masker. Oke, hari ini hari Kamis ya, tanggal 22 Oktober 2020. Jadi sebelum kita belajar, jangan lupa makan, minum, dan mandi biar sehat dan bersih. Sekarang temanya tetap air. Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Iya, tentang manfaat air dan sumber-sumber air. Oke, Bunda tanya nih, sekarang coba lihat di sekitar kita. Akhir-akhir ini banyak air ya teman-teman. Akhir-akhir ini sedang turun hujan, namanya musim hujan. Jadi jika kita tidak menjaga kebersihan, air akan meluap teman-teman. Nanti air yang banyak nanti bisa menyebabkan banjir. Jadi tema kali ini kita akan membahas tentang bahaya air. Kalau air yang berlebihan nanti bisa berbahaya untuk hewan, untuk tumbuhan, dan juga untuk manusia. Biasanya bisa menyebabkan banjir, bisa juga menyebabkan tsunami seperti ini. Dengan adanya banjir dan tsunami nanti akan berbahaya dan merugikan kita semua. Jadi kita harus mencegah semua itu. Di sini Bunda punya lagunya tentang mencegah banjir. Yuk kita ikutin sama-sama lagunya dengan Bunda. Oke. 1, 2, 3. Jangan membuang sampah dengan sembarangan. Sampah yang menumpuk bikin kota kebanjiran. Ayo kawan-kawan kita tanam pepohonan, karena fungsi pohon dapat meresap air hujan. Banjir, banjir, mama papa resah. Banjir, banjir, kawan-kawan susah. Banjir, banjir, merugikan kita. Banjir, banjir, musim hujan tiba. Yeay. Oke, selanjutnya kita akan belajar. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, kegiatan pertama kita akan mendengarkan dongeng oleh Kak Ojan tentang kodok, ikan, dan kakek tua. Yuk anak-anak, kita simak sama-sama yuk. Halo adik-adik, salam tangguh, 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 tangguh. Sekarang Kak Ojan mau tanya, pernah nggak kalian merasakan banjir? Pernah? Kak Ojan kali ini akan bercerita tentang penyebab banjir. Siap mendengarkan ceritanya? Kalau sudah siap, duduk yang rapi, pasang telinganya, lihat ke depan. Kak Ojan akan memulai ceritanya. Seorang anak pergi ke pinggir sungai. Dia membawa sekantong sampah plastik dan berencana ingin membuangnya ke sungai. Aku akan membuang sampah ini ke sungai. Daripada jauh-jauh, lebih baik aku buang aja sampah ini di sungai di belakang rumahku. Dia kemudian pergi ke sungai dan sesampainya di sana, dia melempar sampahnya ke sungai. Tapi tiba-tiba dia mendengar ada suara yang memanggilnya. Wibik, Wibik. Hai teman, Wibik. Siapa itu? Ternyata ada seekor kodok yang berbicara kepadanya. Kamu ya? Wibik, Wibik.
Iya, lihatlah. Kakiku terjerat sampah tali rafia. Dan aku tidak bisa kemana-mana. Wibik, bisakah kamu membantuku melepaskannya? Baiklah. Dia kemudian turun ke tepi sungai, mengangkat kodok itu, dan melepaskan tali rafia yang membelit kaki kodok itu. Kodok itu kemudian melompat dengan senangnya. Dia berterima kasih. Wibik, terima kasih kawan. Kamu adalah manusia yang baik, Wibik. Tolong sampaikan kepada manusia yang lain. Jangan buang sampah di sungai. Anak lelaki itu pun kemudian pergi meninggalkan kodok yang juga menghilang. Sesampainya dia di sisi sungai yang lain, dia kemudian ingin melempar lagi kantong sampah plastik yang dibawanya. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara. Hai kawan, bisakah kau membantuku? Anak itu kaget. Dia berhenti dan melihat ke sekeliling. Siapa yang memanggilku? Aku di bawah. Aku ikan. Lihatlah. Di sekelilingku banyak sekali sampah plastik. Aku susah sekali bernafas. Dan banyak teman-temanku yang mati, kawan. Bisakah kau membantuku untuk membuangnya ke tempat yang lain? Anak itu kemudian menjawab, adik-adik. Baiklah. Dia kemudian turun ke sungai. Dia ambil sampah-sampah plastik dari air, mengangkatnya ke atas, memasukkannya ke kantong plastik sampah yang dibawanya. Anak itu kemudian menyembunyikan tempat sampahnya. Dia pindah ke sisi sungai yang lain dan berharap tidak mengganggu siapa-siapa. Ketika sampai di sisi sungai yang lain, dia lagi-lagi ingin membuang sampahnya di sungai. Namun ketika dia sekali lagi ingin melempar sampahnya, tiba-tiba terdengar suara. Wahai anakku, bisakah kau membantuku? Siapa lagi ya? Siapa? Seorang kakek sedang duduk di tepi sungai di seberangnya. Kakek itu berkata, Lihatlah anakku, tolong coba lihat. Sungai ini penuh sekali dengan sampah-sampah plastik. Dulu sungai ini bersih dan jernih. Kami bisa minum dan mandi dengannya. Tapi sekarang sungai kami bau dan kotor. Dan jika musim penghujan, saluran air tersumbat dan airnya membuat kampung kami banjir. Jadi bisakah kau menolong kami? Menolong apa, kek? Tolong nak, tolong jernihkan air sungai ini. Dan tolong hentikan banjir di kampung kami, nak. Tapi aku masih kecil, kek. Aku tidak mungkin bisa menjernihkan sungai sebanyak ini, seluas ini. Dan aku tidak mungkin bisa menghentikan banjir, kek. Bisa nak. Aku tahu itu bisa nak. Anak itu heran. Dia bertanya kepada si kakek. Bagaimana caranya, kek? Caranya, jangan buang sampah di sungai. Setelah berbicara seperti itu, sang kakek kemudian pergi meninggalkan sungai dan anak itu. Sang anak akhirnya mengangkat kantong sampah plastiknya dan pergi meninggalkan sungai. Dia tidak jadi membuang sampah di sungai karena dia mulai sadar bahwa tidak ada gunanya membuang sampah di sungai. Bahkan membuang sampah di sungai bisa membahayakan kodok, membahayakan ikan, membahayakan hewan lain, bahkan bisa merugikan manusia karena sampah yang dibuang ke sungai bisa menyebabkan banjir. Dan sejak hari itu dia berjanji dia tidak akan lagi membuang sampah di sungai. Nah, karena banjir itu berbahaya, jadi ingat-ingat ya, jika terjadi banjir, 1. Jauhi saluran air karena bisa terseret banjir. 2. Mengungsi ke tempat yang aman atau ke posko pengungsian. 3.
bantu ayah bunda untuk mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Dan yang keempat, ingatkan ayah atau bunda untuk mematikan kompor dan mematikan arus listrik. Dan sekarang, mulai hari ini kita janji untuk tidak buang sampah di sungai. Wah, bagus sekali ceritanya dari Kak Ojan. Itu dia, jadi kita jangan membuang sampah di sungai ya, karena dapat membahayakan ikan, kodok, dan hewan-hewan lain sampai membahayakan manusia juga. Di sini Bunda punya tepuk, namanya tepuk cegah banjir. Yuk ikutin. Tepuk cegah banjir. Buang sampah ke tempat sampah. Tanam pohon dengan segera. Itu cara yang berguna cegah banjir di kota kita. Yeay. Kegiatan selanjutnya yaitu tugas rumah. Jadi nanti Bunda kasih lembar tugasnya. Gambarnya ada 4. Namanya cara mencegah banjir. Di sini ada 4 gambar. Jadi nanti anak-anak menandai V ya untuk aktivitas menjaga lingkungan. Jika aktivitasnya kurang baik maka ditandai X ya. Bunda kasih contoh. Yang pertama, buang sampah ke sungai. Baik enggak ya? Tidak baik maka dikasih tanda X. Yang kedua, menebang pohon sembarangan. Wah, tidak baik maka dikasih tanda X. Yang ketiga, menanam pohon. Baik sekali maka dikasih tanda V. Yang keempat, membuang sampah ke tempat sampah. Ini adalah aktivitas yang baik maka dikasih tanda V. Kegiatan yang ketiga yaitu guna untuk mencegah banjir dan mencintai lingkungan. Jadi anak-anak membuang sampah ke tempat sampah ya. Nanti didokumentasikan oleh ibu. Tugasnya dikumpulkan hari Senin. Ibu tunggu ya. Jadi jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan makan makanan yang bergizi ya. Sekian pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.